Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki hati yang damai, yang tentram, yang tenang, dan pastinya harus selalu bahagia dan bersyukur ya teman-teman semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kenalin dulu, namaku Asmaul Husna. Nah, jadi di video ini aku ingin sharing sama teman-teman semuanya. Aku hanya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman semuanya. Dan aku minta maaf di sini aku tidak maksud untuk menggurui teman-teman semuanya, dan juga bukan untuk menceramahi teman-teman semuanya, karena aku bukan ustazah. Aku hanya perempuan biasa yang masih sangat minim sekali ilmu agama. Nah, tapi di sini aku ingin berbagi sama teman-teman semuanya apa yang sudah aku alamin, apa yang sudah aku rasain gitu selama ini dengan selawat gitu. Nah, ini dengan berselawat teman-teman semuanya. Baik, jadi sebelumnya itu aku udah sering ya berbagi di WhatsApp gitu, hanya teman-teman terdekat aja gitu kan. Jadi di WhatsApp itu aku sering sharing gitu kan tentang keajaiban selawat yang aku rasain belakangan ini. Sebenarnya sih kalau sholawat sendiri aku tuh udah dawamin dari setahun yang lalu sih gitu. Dari setahun yang lalu itu aku udah sering berselawat gitu, tapi selawatnya itu masih yang kayak sedikit gitu, masih beberapa kali gitu, yang masih kayak sesempetnya gitu ya teman-teman semuanya, belum yang kayak istiqomah banget gitu. Nah, pada akhirnya aku kemarin beberapa bulan yang lalu ya, sampai saat ini insya Allah sudah berjalan kurang lebih 4 bulanan ya, 3-4 bulanan gitu. Aku benar-benar coba untuk istiqomah. Pertamanya tuh aku coba di 40 hari pertama gitu. 40 hari pertama aku coba niat berselawat terus, istiqomah selalu, minimal itu 1000. Nah, minimal tuh 1000. Pertamanya sih aku coba untuk minimal tuh 100 kali ya teman-teman semuanya, tapi aku ngerasain hatiku tuh tenang gitu, tenang, tentram, damai gitu. Jadi aku tambahin lagi gitu, aku tambahin sampai 1000. Terus aku juga sambil beraktivitas juga aku selalu pakai ini kan tasbih digital gitu, jadi tahu gitu berapa sudah yang aku sholawatin gitu. Jadi aku selalu berselawat sampai lebih dari 1000 ya, minimal tuh 1000 lah, karena kan aku juga bekerja gitu kan. Kalau aku sih tipenya berselawatnya itu nggak bisa yang kayak sekali duduk gitu ya teman-teman. Paling aku sekali duduknya itu abis sholat paling cuman berapa ratus doang gitu tahannya, karena kadang bosen gitu, kadang ngantuk. Biasa ya teman-teman, namanya setan juga gitu, kadang aku juga bekerja gitu kan. Nah, jadi aku berselawat itu sambil kayak aku mau pergi kerja tuh pagi-pagi, dari habis subuh aku udah mulai berselawat gitu, berzikir gitu, sampai naik motor pergi kerja aku selawat juga, sampai di kerjaan juga sambil nunggu-nunggu aku juga berselawat gitu ya teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini gitu teman-teman, dan benar-benar setelah aku niatin untuk istiqomah gitu, aku tuh ngerasain banget gitu efeknya, dampaknya yang luar biasa teman-teman semuanya. Nah, jadi dari manfaat ini, dari keajaiban yang aku rasain dari sholawat ini tuh aku ingin berbagi sama teman-teman semuanya, supaya teman-teman juga mau ya mudah-mudahan mau ngikutin apa yang aku alamin gitu, karena yang aku lakuin juga insya Allah mudah-mudahan baik gitu ya teman-teman.
karena kan hal baik itu ya harus kita bagi ke orang lain gitu kan, agar orang lain juga bisa mengikuti, dan insya Allah kita juga bisa mendapatkan pahalanya dari Allah gitu, daripada kita buat hal-hal atau konten-konten yang gak jelas gitu ya teman-teman, yang tidak bermanfaat. Jadi aku mulai sekarang sih aku niatnya untuk berbagi hal-hal yang positif gitu. Tapi mohon maaf untuk teman-teman mungkin yang tidak tidak sefrekuensi dengan aku nggak menyalahkan itu gitu, dan aku juga nggak mau menghakimin orang lain untuk mau mengikutin apa yang telah aku jalanin gitu dan aku rasain saat ini gitu ya teman-teman semuanya. Nah, aku mau cerita kalau kali ini aku berbagi dulu masalah yang udah aku alamin ya saat ini. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya keajaiban yang aku rasain melalui sholawat. Yang pertama nih masalah pekerjaan dulu ya teman-teman. Kali ini aku mau sharingnya masalah pekerjaan. Nanti lain waktu insya Allah aku bakal share lagi ke teman-teman semuanya keajaiban-keajaiban yang aku rasain. Bener-bener keluarga-keluargaku pun tuh ngerasain gitu teman-teman. Nanti aku bakal sharing sama teman-teman semuanya. Tungguin video selanjutnya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ya teman-teman, maaf. Nah, jadi aku kan udah ngamalin sholawat tuh dari setahun yang lalu, tapi dari setahun yang lalu itu aku belum istiqomah teman-teman, masih suka-suka hati aja gitu, masih kadang mau berselawat, kadang males gitu ya, kadang selawatnya juga beberapa kali gitu, nggak seistiqomah ya saat ini gitu ya kan. Walaupun ya saat ini ya mudah-mudahan lah insya Allah aku istiqomah selalu ya teman-teman, doain aku juga mudah-mudahan juga istiqomah selalu berselawat, dan niatnya tuh memang benar-benar karena Allah Ta'ala dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi aku baru terasa sekarang gitu, aku baru ngehnya tuh sekarang gitu. Aku mikir, ya Allah, aku dulu tuh sholawat masih asal-asalan, masih belum istiqomah tuh Allah tuh ngasih ngasih keajaiban tuh udah luar biasa banget. Nah, gimana kalau kita udah istiqomah? Ternyata bener aku rasain sekarang setelah aku dawamin terus sholawatnya secara istiqomah. Ternyata ya Allah kasih keajaiban-keajaiban itu teman-teman semuanya gitu. Jadi waktu setahun lalu aku ngamalin sholawat itu. Nah, saat itu kan aku sedang bekerja ya teman-teman. Aku nih profesinya sebagai gurunya anak usia dini teman-teman gitu, dan masih honorer juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya, apapun itu pekerjaannya tetap disyukuri gitu. Masih banyak yang di luar sana tuh tidak punya pekerjaan gitu ya. Terus insya Allah pekerjaan kita tuh mulia gitu, karena kita bisa memberikan amal jariah ke anak-anak didik kita. Semoga bermanfaat, dan niat kita juga karena Allah, agar nanti kita udah nggak ada di dunia ini pun mudah-mudahan apa yang anak-anak kita lakuin itu tetap ngalir ke kita ya kan. Baik, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi aku kan udah ngajar nih dulunya setahun yang lalu di PAUD di sekolahku gitu, tapi aku resign teman-teman. Udah lama sih aku ngajar di situ ya, sekitar udah kurang lebih 4 tahunan ya, walaupun aku pernah cuti juga di situ. Sebenarnya aku udah lama banget sih di situ. Sebenarnya sih awalnya aku juga nggak suka ya untuk ngajar anak usia dini gitu, tapi lama-lama kalau kita udah menyukai pekerjaan itu ya teman-teman, udah sering kita pakai hati gitu, pakai hati mengerjakan segala sesuatu itu, jadi rasanya tuh nikmat gitu ya, jadi cinta gitu, cinta akan pekerjaan kita gitu. Nah, jadi lama-lama aku tuh jadi senang gitu ngajar anak-anak gitu, anak-anak usia dini yang masih imut-imut ya, walaupun kadang kayak ngeselin gitu, tapi tetap happy gitu. Kita ada masalah pun jadinya lihat anak-anak itu lucu, kadang menghibur kita mereka gitu, jadi aku senang gitu teman-teman. Nah, jadi
aku resign lah ya teman-teman ceritanya dari sekolahku yang lama. Sebenarnya itu keputusan yang berat sih, tapi karena ada beberapa masalah yang aku nggak bisa ceritain ya apa masalahnya. Yang jelas akhirnya aku tuh resign dari sekolah itu. Aku cari sekolah yang baru ya kan, yang saat ini aku bekerja di situ gitu. Jadi sebelum resign itu kan aku pasti harus cari sekolah yang lain dulu dong untuk kemana ya setelah dari sini gitu. Nah ternyata masya Allahnya teman-teman, aku nyebar beberapa sekolah lah saat itu ya. Ada juga sih yang memang ini masya Allahnya nih teman-teman ya, ada yang nyari gitu, untuk aku ke sekolah itu gitu. Masya Allahnya lagi aku disaranin dia untuk jadi kepala sekolahnya di situ gitu. Cuman gimana ya, kadang aku ngerasa aku belum percaya diri sih teman-teman gitu dengan kemampuan aku ngerasa aku belum bisa untuk jadi kepala sekolah gitu. Terakhir aku nggak ngambil yang itu, yang temanku kasih gitu. Itu memang temanku sendiri yang punya sekolah itu gitu, cuman dia nyaranin aku untuk udah kamu kelola gitu kan. Tapi aku belum sanggup, jadi aku lepasin deh, aku bilang aku belum bisa deh gitu. Ya udah akhirnya aku nyari ke sekolah lain kan, beberapa sekolah gitu, aku kasih lamaran pekerjaan. Itu cepat banget teman-teman prosesnya sih menurut aku ya gitu. Aku nganter, besoknya tuh aku langsung kayak dipanggil kan, dan dipanggil itu langsung ketemu yayasannya kan, bapak yayasannya langsung di situ juga ya, di interview lah biasa ya, ditanya-tanyain semuanya. Terus langsung aku tuh juga ditawarin di situ teman-teman untuk, ya Allah maaf ya teman-teman semuanya, berhubung handphonenya itu buat videonya nggak bisa lama-lama, jadi aku ceritanya harus setengah-setengah gitu, padahal lagi semangat-semangatnya nih gitu kan. Doakan aku ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa memiliki handphone yang bagus ya, minimal bisa buat video yang bagus lah gitu, biar bisa sharing lagi ke teman-teman semuanya, amin ya robbal alamin. Nah aku lanjut ya teman-teman. Nah jadi kan aku tuh udah di interview nih kan, dipanggil interview langsung sama kepala yayasannya gitu, abi yayasannya itu gitu. Nah jadi pada saat itu teman-teman, yang masya Allahnya banget nih, bener-bener keajaiban sholawat nih teman-teman, aku tuh ditawarin lagi jadi kepala sekolah. Itu aneh nggak sih teman-teman sebenarnya? Sebenarnya gimana ya, aku udah nolak yang satunya, terus kenapa Allah kasih lagi nih untuk jadi kepala sekolah lagi, yang sebenarnya aku tuh nggak mampu gitu loh. Situ aku mikir juga sih sebenarnya ya, ini mungkin Allah pengen naikin aku naik kelas gitu kan, jadi kepala sekolah gitu, nggak guru lagi. Cuman lagi-lagi aku ngerasa nggak percaya diri teman-teman. Ini nggak bagus ya teman-teman ya, nggak usah diikutin nih. Kira-kira kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan kayak gitu, berarti Allah ngasih itu berarti kita tuh mampu sebenarnya gitu. Cuman kita karena nggak percaya diri nih, kalau aku ya, jadi aku tuh nggak ambil teman-teman. Di saat itu aku bilang sama abi yayasannya ya, itu berdua tuh kami kayak, hah ini bener nggak sih gitu. Aku bilang langsung sama abi yayasannya kan, ini beneran pak, aku bilang gitu kan. Iya bener kata bapak itu. Mungkin bapak itu juga udah yakin ya, karena kita kan ngobrol tuh kan tahu ya gimana orangnya gitu kan, ini penilaian dia lah gitu. Terus iya, saya mau kamu jadi kepala sekolahnya aja sekaligus katanya gitu kan, kebetulan lagi nyari kepala sekolah nih kayak gitu. Ya udah kamu aja mau nggak katanya. Terus aku terbengong gitu, kayak masih ngerasa nggak percaya gitu, padahal aku baru nolak ke yang tawaran yang kepala sekolah sebelumnya gitu, ini dikasih lagi gitu loh. Padahal aku pengen itu cuma jadi guru doang. Ya udah akhirnya aku bilang ya udah pak, nanti aku coba istikharah dulu, aku bilang gitu kan. Aku nggak bisa kasih jawaban sekarang gitu, karena aku harus sharing dulu ke orang tuaku ya kan. Ya udah kata bapaknya, nanti kalau memang udah yakin kabarin aja katanya gitu kan, kira-kira seminggu lagi kamu bisa hubungin saya ya katanya gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video aku kali ini.
mohon maaf ya kalau aku ada salah-salah kata. Bagi teman-teman yang merasa video ini bagus, baik gitu untuk di share ke orang lain juga, boleh di share agar orang lain juga bisa merasakan apa yang kita rasain gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin udah ngejalanin sholawat gitu, udah ngerasain dampaknya gitu ya, udah ngerasain keajaibannya juga boleh boleh sharing ke aku gitu. Nanti aku buatin video juga deh gitu untuk kasih kisah-kisah nyatanya lagi ke teman-teman yang lain di video selanjutnya gitu ya teman-teman. Nanti aku juga bakal buat video juga yang aku rasain selama ini gitu setelah aku istiqomah. Tuh bener-bener masya Allah teman-teman, banyak banget keajaiban aku rasain. Nanti aku cerita ya, tungguin ya video aku selanjutnya teman-teman. Oke, aku minta maaf ya kalau ada salah kata kepada teman-teman, kepada Allah aku mohon ampun. Aku niat banget untuk buat video ini untuk berbagi ya teman-teman, sama sekali lagi bukan untuk hal-hal lain, untuk menggurui atau apapun itu. Bagi teman-teman yang menerima alhamdulillah, kalau tidak ya juga tidak apa-apa gitu ya. Karena sejatinya memang video ini aku buat juga untuk mengingatkan diriku sendiri gitu. Padahal kan kita manusia nih dalam keadaan yang imannya lemah, ya aku bisa lihat videoku sendiri gitu, nasihat untuk diriku sendiri gitu. Karena ketika aku harus ngomong gitu apa yang benar-benar aku lakuin gitu kan, ketika aku dengerin videoku ini, masa aku nggak ngelakuinnya kan gitu kan. Jadi aku ini buat video juga untuk diriku sendiri sebenarnya teman-teman. Selain untuk diriku sendiri, aku rasa bermanfaat, aku bagi-bagi deh ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Tungguin ya video aku selanjutnya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalian juga bisa berbagi di kolom komentar kisah-kisah inspiratif kalian tentang sholawat, keajaiban sholawat. Terus atau bisa juga nge-DM aku ya melalui Instagram aku @wisnapaut. Oke teman-teman semuanya, dadah, assalamualaikum.